Alhamdulillah aku seneng banget. Eh, Akhirnya aku dapat kabar kalau si Tika akhirnya dia dilamar, masya Allah. Walaupun Alhamdulillah. memang prosesnya cepet banget gitu ya. Jadi aku Mm-mm. sendiri ngerasa yang wah ternyata cepet juga ya, ternyata proses ta'aruf itu ya nggak sampai yang lama-lama banget gitu. Hmm. Dan itu membuat aku yang apa ya, dengan proses ta'aruf yang nggak ribet gitu ya, kemudian orang tuanya juga mudah menerima, kan aku seneng banget gitu, seneng deh. Beda dong sama yang kemarin Bunda cerita. Yang mana nih? Ya tentang kalau pacaran proses yang bukan ta'aruf begitu. Oh iya, pasti beda ya, karena kalau pacaran kan pastinya kan apa, komitmennya di mana kalau seandainya pacaran gitu kan. Kalau ta'aruf udah jelas dia memang keduanya sama-sama mau menikah. Tapi kita sapa dulu dong, kita belum sapa dulu. Waalaikumsalam Assalamualaikum. semuanya, sobat oke. Ya ternyata beda ya, proses pacaran dengan proses ta'aruf. Walaupun mungkin Jadi kalau cari pacar sama cari calon uh, pengantin beda. cari penganten, Salah ya? cari pasangan hidup, Ya gitulah. cari pasangan hidup dengan cari pacar. Itu dua hal yang berbeda. Iya berbeda lah gitu kan, karena kan kalau pacaran sekarang identiknya cuman hanya sekedar senang-senang gitu ya, bisa berdua sama-sama, bisa makan bareng, bisa happy-happy yang seperti itu gitu kan. Paling yang gitu-gitu aja kan kalau pacaran kan. Ya apa ya, bahkan sekarang pacaran sudah mulai dari yang kecil-kecil loh. Sekarang itu anak-anak apa namanya, anak SD, anak SMP udah malah pacaran begitu. Iya gitu. Iya beneran, banyak sekarang yang begitu. Jadi kan ya tetap beda lah. Semangatnya lebih kepada semangat dia pengen dicintai gitu ya, pengen mencintai, paling begitu dia semangatnya. Kalau kalau yang proses ta'aruf kan dia maunya memang cari pasangan hidup. Jadi kalau mau gentle kita datang, saya mencari pasangan hidup bukan mencari pacar begitu. Iya, dan tentunya yang perempuannya juga dong. Aku nggak mau dipacari, kalau mau nikah silakan untuk datang ke orang tuaku begitu. Aku butuh apa ya, kepastian untuk datang ke KUA, bukannya sekedar janji saja, kan gitu. Nah, Kalau cuman masalahnya sih apa ya, pacaran ini kan menjadi suatu hal yang wajar, dan bahkan ini aku tahu sendiri nih gitu. Ada yang nganter pakai motor, terus aku nanya, lah itu siapanya? Ini bunda, kami lagi ta'aruf. Kaget lagi aku. oh, Jadi apa, proses ta'arufnya ternyata ya proses yang jalan bareng begitu. oh. Jadi padahal kalau ta'aruf kan seperti yang kita bicarain kemarin, pertama harus diniatkan, ini niat karena Allah, sehingga prosesnya juga dimurnikan dari hal-hal yang bisa mengotori begitu. Iya, itu harusnya kan begitu gitu kan. Maksudnya proses ta'aruf itu proses yang memang menghindari semaksimal mungkin untuk melakukan kontak dulu, ketemuan yang tanpa ada dibarengi dengan mahram gitu ya. Ya semuanya kan pasti berjalan sesuai daripada kaidah Islam gitu kan ya. Harusnya kan begitu gitu. Cuman Walaupun WA gitu, ya zaman sekarang kan semua tinggal pakai HP gitu. iya sih gitu ya. Kalau Ya WA katakanlah mau koordinasi buat persiapan nikahnya atau untuk saling mengenal juga enggak ya? ya, kalau seandainya mengenal kan udah ya proses yang itunya. Tapi kalau seandainya memang persiapan mungkin sesekali bisa ya. Misalkan undangan gitu atau baju atau apalah. Ya ada kalanya kan pasti akan begitu gitu. Cuman nggak mesti harus akhirnya jalan berdua bareng, dan begitu ditanya kapan nikahnya masih nanti bunda, masih tahun Belum depan tahu. gitu kan, masih belum tahu loh. Bulan Mei, maybe. Ya maybe yes maybe no gitu ya. Lucu juga ya kalau seandainya mengatasnamakan ta'aruf tapi tidak tahu kapan mau dikhitbahnya,
kemudian kapan bahkan jangankan khitbahnya ya, jangankan nikahnya, khitbahnya aja masih belum tahu. Artinya memang harus ada batasan sih sebenarnya. Ya, khitbah atau lamaran ya tadi ya. Atau bahkan kalau mau lebih aman lagi prosesnya, mungkin kalau koordinasi juga kalau di WA pun melibatkan yang lain kali ya. Harusnya sih emang begitu. Nah, masalahnya sebenarnya gimana sih kita nih, misalkan nih aku mau proses ta'aruf gitu ya. Terus bagaimana mau cari calonnya? Aku mau proses ta'aruf, terus aku harus kenalan sama siapa dong? Aku mau kenalan sama siapa dong? Gitu gimana ya? Ya kalau ikut pengajian mungkin akan lebih mudah ya. Artinya kita bisa minta tolong ke ustadznya gitu kan, atau ke pembinanya, atau ke kakak kita di situ. Kita minta tolong untuk dipertemukan gitu kan, atau dicarikan, atau mungkin walaupun sebenarnya bisa juga kalau kita sudah lihat kayaknya ada yang menarik hati gitu. Nah, cuma di situ tantangannya kita harus membersihkan hati kita. Nah, kita minta perantara untuk mempertemukan. Jadi bukan terus kemudian ada yang menarik langsung nembak. Nah, sama aja dong kalau kayak gitu. Jadi kita bisa ya minta tolong misalkan sama keluarga gitu, misalkan sama teman gitu kan, misalkan aku rasanya kok ingin wanita itu kelak menjadi istriku, bisakah aku dibantu untuk bisa memediasiin gitu, baik atau bahkan orang tua, keluarga begitu ya, bisa begitu. Contohnya kayak Rasulullah sendiri kan, ketika mau menikahi Ibunda Khadijah itu kan, justru bahkan Ibunda Khadijah yang notabene kan perempuan ya, menawarkan diri tapi lewat perantara gitu. Itu kan bisa juga. Artinya prosesnya tetap dijembatani, bukan terus kemudian langsung ketemu gitu. Nah, orang tua apalagi sangat-sangat bisa, gitu kan. Tentunya apabila ada yang ingin menyatakan maksud ya tadi kan Bunda bilang, ya sudah langsung ke ayah saya saja, langsung ke bapak saya, gitu. Lebih gentle tuh. Ya, jadi bisa gini ya. Aku insya Allah siap untuk menikah. Ayah tolong dong aku dibantu gitu ya, mungkin dicarikan calon, atau ibu tolong aku carikan calon gitu, atau mungkin sama kakak gitu ya. Iya. Jadi langsung seperti itu ya. Itu kalau di keluarga kan, atau bisa dengan paman atau sama gitu, teman kan. Bahkan ya. Ya. Tapi tentunya temannya sama paham ya, tentunya ya. yang sama-sama paham ya, bukan cuma nanya apa itu namanya ngejodoh-jodohin gitu-gitu doang gitu ya. Betul. Tapi yang emang ngerti gitu. Karena kan untuk jadi katakanlah mak comblangnya ya, atau jadi perantaranya ini juga pertama dia harus punya pemahaman ini niat awalnya adalah dalam rangka untuk membina rumah tangga. Nah, dia kan juga sebenarnya akan melihat tuh yang laki-laki siap nggak sih gitu. Jangan-jangan sekedar apa namanya mau ta'aruf tapi sebenarnya cuma mau mengenal saja gitu. Terus kemudian dia akan kontak-kontakan lewat WA, lewat apa namanya media komunikasi gitu. Ya jadinya sama aja dong gitu. Nah, si perantara ini yang akan melihat. Terus kemudian yang kedua, yang jadi perantara ini juga sebaiknya sih ya punya kematangan ya. Bukan berarti harus lebih tua, tapi dia memang punya kematangan untuk kemudian menjaga antara kedua belah calon ini bisa menjaga satu sama lain. Terus kemudian yang ketiga yang jadi perantara juga ya tentunya paham ilmu tentang apa yang diajarkan di dalam agama kita tentang persiapan menikah ini gitu kan. Jadi bukan sembarangan intinya ya. Jadi orang yang benar-benar paham gitu ya. Betul. Karena misalkan dia menjadi perantara terus dia nggak paham tentang nazar itu apa sih gitu, atau melihat calon sebelum menikah, dia nggak paham tentang khitbah itu prosesnya gimana sih, atau lamaran itu prosesnya gimana sih gitu. Nah, dia tidak paham tentang pengurusan surat seperti apa sih untuk nikah ya. Kadang kan pasti jadi pertanyaan kan setelah alhamdulillah lancar, misalkan kayak Tika tadi lancar, terus kemudian sudah sampai proses lamaran. Bu, ini mau ngurus dokumennya apa aja ya? Yang ditanya nggak tahu juga gitu kan. Nah,
Oke, insya Allah berarti kita semoga teman-teman sahabat-sahabat oke itu sekarang udah mulai terbuka ya bahwa sebenarnya proses ta'aruf ini adalah proses yang jauh lebih mudah sebenarnya, nggak pakai ribet gitu ya, sederhana, dan yang paling penting insya Allah kalau kita memang sesuai daripada syariat yang Allah tetapkan, insya Allah jauh lebih barokah dan mudah-mudahan Allah akan memeridoi gitu ya. Kadang kan kalau pacaran justru modalnya tinggi loh. Kalau ngapel gitu kan kudu bawa apa atau ngajak pergi makan kemana, lama gitu ya, makan-makan segala macem gitu. durasinya mungkin ada yang sampai setahun, 2 tahun, setengah berapa tahun gitu kan, itu udah modal berapa yang dikeluarkan gitu. Konversi itu kalau kemudian udah langsung nikah, nah itu kan sudah bisa membina keluarga dengan mungkin yang tadinya dikeluarin buat pacaran udah bisa buat Untuk awal nikah itu ya, nyicil rumah kali. modal nikah gitu ya, Iya, bisa buat jadi modal seperti nikah itu. atau bahkan nyicil rumah kali. Oke deh. Gitu. Oke, sahabat oke semuanya, itu mungkin diskusi kita ya, perbincangan kita Ya. tentang seputar ta'aruf. Kita jumpa lagi pekan depan semuanya. Wassalam.